wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi kami di SLB Negeri Jepara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Fatmawati dengan NIM akhir 057. Lalu saya Nisha Alfian, saya Aprilia Anaka dengan NIM akhir 061. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan observasi pembelajaran seni rupa di SLB Negeri Jepara ini dilakukan untuk memahami pendekatan yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus atau disingkat ABK, khususnya siswa tunagrahita dan autis. Pembelajaran seni rupa menjadi sarana penting dalam mengembangkan kemampuan motorik dan ekspresi diri, yang sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran diferensiasi. Guru menggunakan media sensorik seperti menggambar bebas dan anyaman sederhana untuk menyesuaikan kebutuhan siswa. Namun, pelaksanaan pembelajaran di SLB ini juga menghadapi tantangan seperti perlunya kesabaran ekstra, adaptasi metode, serta evaluasi karya yang tidak standar. Melalui observasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini, laporan ini bertujuan menggambarkan struktur kurikulum pelaksanaan pembelajaran, peran guru, dan keterlibatan siswa sehingga dapat menjadi dasar pengembangan pembelajaran yang lebih efektif dan bermutu. Pelaksanaan observasi ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 dengan waktu pukul 10 sampai jam 12 siang yang bertempatan di SLB Negeri Jepara dengan narasumber guru SLB Negeri Jepara. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Selanjutnya adalah pokok pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yaitu awal pembelajaran atau jadi kegiatan awal guru. Guru itu mulai pembelajaran dengan siswa absensi dan dalam kondisi. Selanjutnya, guru itu memberikan agak persepsi untuk mengaitkan materi dengan materi yang akan dipelajari. Dan kemudian itu menjelaskan tujuan materi, langkah-langkah dan juga manfaat serta memberikan masukan agar peserta itu lebih siap dalam aktif dalam Lalu yang kedua itu adalah kegiatan intinya itu guru menyampaikan materi secara dengan bahasa yang sederhana sesuai karakteristik. Lalu penyampaian itu didukung oleh contoh nyata, gambar, visual, dan juga langsung. Termasuk peragakan alat, bahan, serta langkah pembuatan karya seperti pola. Selanjutnya, peserta didik itu melakukan praktek mencoba mengeksplorasi bahan hasil petunjuk yang diberikan. Guru juga memberikan umpan balik selama proses kegiatan ini dilakukan secara aktif dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran melalui praksi dan juga eksplorasi baik secara individu maupun kelompok. Nah, lalu selanjutnya di sini itu ada contoh kegiatan inti. Nah, di sini ada kita yang lagi observasi dengan lalu mencoba komunikasi dengan sebagian siswa. Lalu di sini juga ada hasil dari karya-karya para siswa-siswa di SLB. Selanjutnya itu ada langkah terakhir atau kegiatan akhir itu guru dan peserta didik itu melakukan refleksi untuk mengevaluasi perkembangan belajar dilanjutkan dengan menarik kesimpulan selama agar intisari itu lebih mudah diingat. Selanjutnya guru memberikan penguatan terhadap poin-poin penting melanjutkan dan juga menyusun tindak dukungan dasar atau arahan untuk pertemuan berikutnya. Sebelum akhirnya itu menutup kelas dengan apresiasi atas partisipasi aktif peserta didik serta salam penutup. Baik, metode pembelajaran yang digunakan itu di sini yang pertama ada metode belajar kontekstual.
pembelajaran kontekstual di SLB ini adalah cara mengajar yang mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata yang dialami anak. Pembelajaran kontekstual itu yang akan dilakukan anak sehari-hari, sehingga pembelajaran terasa lebih bermakna, mudah dipahami, dan langsung bisa diterapkan. Peserta didik berkebutuhan khusus cenderung lebih mudah memahami sesuatu yang bersifat konkret, nyata, dan dekat dengan kehidupan mereka, tidak hanya berfokus pada materi jadi seperti praktek atau dan sebagainya. Itu memang lebih khususkan untuk anak khusus. Dan di sini penerapan pembelajaran kontekstual di SLB dapat dilakukan berbagai kegiatan sederhana seperti belajar berhitung melalui aktivitas jual beli di kantin, belajar dalam percakapan sehari-hari, serta melatih kemandirian melalui kegiatan memakai pakaian sendiri atau merapikan barang pribadi. Hal ini sangat bagus dalam meningkatkan keterampilan life skill anak tersebut. Jadi memang anak kebutuhan khusus di SLB disarankan lebih dikhususkan untuk memiliki life skill. Jadi ketika mereka lulus, mereka sudah memiliki life skill, jadi mereka sudah memiliki kemandirian melalui kegiatan memakai pakaian sendiri atau merapikan barang pribadi. Yang kedua ada metode pembelajaran dengan multisensori. Pendekatan multisensori itu metode yang melibatkan berbagai indera dalam proses pembelajaran seperti penglihatan, visual, pendengaran, auditori, gerakan, kinestetik, dan perabaan taktil. Penggunaan berbagai indera ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan anak karena setiap anak memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi di pembelajaran multisensori itu memang lebih ditekankan di setiap indera pembelajaran itu memang berbeda-beda. Jadi multisensori memang berbeda-beda dalam setiap pembelajarannya. Sebagai contoh dalam mengenalkan konsep buah, dapat menggunakan pendekatan multisensori dengan cara menunjukkan gambar atau benda asli visualnya, menyebutkan nama buah dan mengajak anak mengulanginya itu di dalam auditori atau pendengaran. Dan selanjutnya ada memberi kesempatan anak memegang atau mengupas buah di taktil, yaitu di perabaan, jadi mereka bisa meraba langsung. Dan selanjutnya serta melibatkan anak dalam aktivitas seperti memotong atau menyusun buah itu di kinestetik, di gerakan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaannya. Metode pembelajaran konseptual dengan pendekatan multisensori harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Misalnya, pada anak kami ditekankan pada penggunaan media visual dengan gerakan. Pada anak tunanetra, kami mengandalkan sentuhan dan pendengaran, sedangkan pada anak dengan autisme diperlukan struktur pembelajaran yang jelas, konsisten, dan berulang. Sementara itu, anak tunagrahita membutuhkan penyampaian materi yang sederhana, bertahap, dan menggunakan benda konkret. Dengan demikian, metode pembelajaran konseptual yang dipadukan dengan pendekatan multisensori merupakan strategi yang efektif dalam pembelajaran di SLB. Oleh karena itu, guru dituntut untuk kreatif dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu setiap peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, hasil wawancara untuk melalui biasanya keterbatasan kosakata. Jadi ada siswa yang bisa mengerti apa yang dijelaskan karena kosakatanya sudah banyak, sementara siswa ada yang tidak bisa menangkap penjelasan oleh. Karena itu harus ada media visual, baik gambar atau video. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu dengan pendekatan multisensori dan pendekatan multisensori pertunaan itu berbeda-beda. Tunarungu bisa merasakan getaran, jadi
sebuah model tenggorokan untuk merasakan getaran suara. Di tuna netra menggunakan braille atau bahan bertekstur untuk mengenali bentuk. Tuna grahita menggunakan permainan gerak misalnya penggunaan manipulatif atau puzzle. Dan dari penjelasannya, bagian besar siswa lebih tertarik pada pembelajaran berbasis gambar. Hasil wawancara siswa. Kalau dari siswanya sendiri, jika kurang paham dengan materi yang disampaikan, kebanyakan memang diam. Jika tidak paham materi, tidak mau bertanya, jadi yang harus aktif juga harus gurunya dengan cara lewat visual. Carikan gambar atau video tentang pembelajaran itu, lalu baru siswa melakukan. Baik, dari penjelasan dari kelompok kami bisa disimpulkan, yakni berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan di SLB Negeri Jepara pada tanggal 10 April 2026, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan model pembelajaran seni rupa. Dalam kerangka kurikulum Merdeka, bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK, proses pembelajaran di SLB Negeri Jepara telah menerapkan pendekatan kontekstual dan multisensori. Hasil wawancara dengan guru dan siswa menunjukkan bahwa kegiatan praktik merupakan metode yang paling efektif dalam proses pembelajaran di SLB. Baik, sekian dari kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.